ketika Roh Tuhan ada dalam hidup kami dipulihkan, kami diubahkan setiap waktu sehingga kami menjadi anak-anak Tuhan yang turut dan taat akan setiap apa yang Tuhan katakan, apa yang akan kami lakukan untuk kebaikan kami ataupun untuk melayani Tuhan. Terima kasih buat hari ini, Tuhan baik, sangat baik bagi kami. Mana oleh karena kebaikan-Mu kami masih ada, sebagaimana kami ada dengan kesehatan, kekuatan yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan sebentar kami akan mendengar sabda kebenaran firman Tuhan sebagai renungan bagi kami dalam kami melakukan aktivitas kami sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami siapkan hati kami, pikiran kami untuk mendengar firman. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang sekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam kehidupan kita sekarang, salah satu yang masih relevan dan itu harus tetap dilakukan sampai hari ini, dan itu juga adalah perintah yang harus kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan adalah love. Kita harus terus mengasihi sampai mati. Nah, tetapi banyak orang-orang berpandangan beda bahwa kasih itu sering disalahartikan dalam berbagai banyak pengertian. Ada yang mengatakan bahwa kasih itu adalah cinta, kasih itu adalah kasih sayang, kasih itu adalah pengorbanan, kasih itu adalah segalanya. Salah tidak salah, semuanya benar. Hanya ketika kita menindaklanjuti kasih itu yang kadang-kadang salah. Menurut saudara, kasih itu apa? Itu yang pertama. Yang kedua, apakah di zaman now kasih itu masih ada atau mungkin pudar? Ya, karena seiring semakin tingginya rasa ego dan kemajuan zaman. Lalu yang ketiga, kalau memang kasih itu masih ada dan kasih itu adalah segala-galanya sesuai dengan apa yang Alkitab katakan, lalu secara logika, ya, apa hubungannya? Banyak orang bilang, ya kita harus mengasihi Tuhan karena Ia sudah mati bagi kita. What? Bukan hanya itu. Ada banyak definisi kasih yang disampaikan oleh orang-orang pintar. Ya, itu temanya mengasihi, bukan memanfaatkan. Karena banyak kita yang mungkin hari ini juga mungkin kita mengasihi orang, tapi kita manfaatkan kasih orang itu menjadi hal kepentingan kita, dan itu juga sangat-sangat sering kita lakukan terhadap Yesus. Kita sering sekali memanfaatkan kasih Yesus yang kita terima itu. Bahkan kita sering sekali membuat Yesus berserat kedua. Nah, salah satu orang pintar yang saya maksudkan adalah Karl Menninger. Kasih itu adalah cinta yang menyembuhkan orang, baik mereka yang memberi ataupun yang menerimanya. Itu bisa menyembuhkan orang. Kasih, baik mereka yang memberi maupun yang menerimanya. Nah, kalau kita lihat dari secara logika, pengertian ini mungkin bisa kita terima. Tapi pernah nggak terpikir begini? Kamu bertanya, kalau menurut pandangan Tuhan sendiri, apa sih arti cinta dan kasih itu? Tapi nggak tahu sedalam apa sih cinta saya kepada Yesus? Apakah sedalam cinta saya kepada pacar saya? Di dalam 1 Yohanes pasal 4. Nah, itu sudah ada teksnya di situ. Kalau kita iya di situ, tapi kalau rajin kalau kita lihat dari kitabnya. 1 Yohanes pasal 4. Oh, enggak ada Yohanes di kitabnya. Oh, ada. 1 Yohanes pasal 4 ayat 8. What do you say di sana? Apa dikatakan di sana? Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. 2 Yohanes pasal 1 ayat 6b, yaitu bahwa kamu, dan inilah perintah itu, yaitu bahwa kamu harus hidup di dalam kasih, sebagaimana telah kamu dengar dari mulanya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya dan tinggal di dalam Dia memperoleh hidup yang kekal. Dan juga di Yohanes pasal 15 juga dikatakan demikian, jika engkau tinggal di dalam aku tinggal dalam kamu, maka kamu akan berbuah. Kedua, dan ini adalah suatu yang pertama, tidak menghasilkan suatu
kecaman bahwa orang-orang yang tidak mengasihi Allah itu tidak mengenal. Banyak orang berkata, aku mengasihi Engkau Tuhan lebih dari segala, tapi yang tidak mengenal siapa Tuhannya, yang menjadi pertanyaannya, Tuhan yang mana yang kamu kasihi? Yang kedua adalah suatu perintah keras, yaitu bahwa kamu harus hidup di dalam kasih. Nah, kasih yang seperti apa? Nah, kalau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kasih itu adalah perasaan yang dimiliki oleh setiap orang. Kasih itu sama dengan perasaan yang harus ataupun yang dimiliki oleh setiap manusia, yang di dalamnya ya, ada rasa memiliki, saling menyayangi. Saya tidak bisa katakan aku cinta kamu, aku kasih kamu, kalau buktinya saya tidak terlihat dari cara menyayangi, memiliki. Saudara bisa katakan kampus ini adalah milik saudara ketika saudara mencintai dan ada rasa memiliki bagi kampus ini. Nah, dari rasa saling memiliki dan menyayangi ini, ya, lanjut. Masih juga ada keterkaitan antara manusia tersebut dengan sesuatu. Keterkaitan antara manusia dengan sesuatu. Lalu antara manusia dengan manusia, juga antara Tuhan dengan manusia. Karena Tuhan memiliki saudara, makanya Ia rela mati di atas bukit Golgota yang tergantung di atas salib. Kalau Paulus bilang, oh terkutuklah mereka, orang yang tergantung di atas kayu salib. Ia rela melakukan itu. Kenapa? Karena saudara adalah milik Kristus. Nah, kalau dalam bahasa Inggris, kasih itu diartikan charity. Charity dalam bahasa Latin caritas. Ya, caritas, yang artinya kasih. Nah, kalau dalam teologi Kristen, ya, salah satunya adalah Thomas Aquinas menyatakan bahwa kasih itu adalah persahabatan, ya, persahabatan manusia demi Allah, ya, cinta atau persahabatan manusia demi atau dengan Allah yang mempersatukan kita dengan Allah. Dalam Yohanes pasal 3:16 tadi. Bahkan Thomas Aquinas, ya, dia juga mengatakan bahwa yang paling utama dari kasih itu adalah kebajikan itu harus ada di dalamnya. Dalam ada kebajikan dan lewat dari kebajikan itu kasih itu harus meluas, tidak boleh hanya pribadi. Maka saya katakan di atas, kasih itu terhadap sesama dengan sesama harus meluas. Tidak hanya cinta akan Allah, tetapi juga cinta akan sesama. Bukti dari kita semua mengasihi Allah, mencintai Allah adalah lewat kehidupan kita sehari-hari. Kasih adalah ketiga hal yang terbesar. Kenapa? Kenapa kasih? Kasih adalah ketiga hal yang terbesar yang ditekankan dalam Alkitab. Kenapa? Karena mengasihi mengucapkannya gampang, tapi membuktikannya sulit. Dalam 1 Korintus pasal 13 ayat 4 sampai 8 adalah merupakan gambaran Allah mengenai kasih. Kasih adalah ketiga hal yang terbesar karena kasih di atas segala-galanya. Karena kasih di atas segala-galanya. Nah, firman Tuhan lain ada. Yohanes pasal 3:16 ini pasal buat kita. Ada yang tahu? Kalau dalam Yohanes pasal 3:16 ini ada tujuan kekal dari kasih Allah. Allah persis seperti yang digambarkan dalam 1 Korintus pasal 13 tadi. Orang Kristen perlu menjadikan ini menjadi tujuan, walaupun selalu dalam proses menuju itu. Dan ekspresi paling utama dari kasih Allah dikomunikasikan kepada manusia itu dalam Yohanes pasal 3. Nah, yang pertama, kasih itu adalah perintah. 2 Yohanes pasal 1 ayat 6a. Tuhan memerintahkan kita supaya kita saling mengasihi, dan inilah kasih itu bahwa kita harus hidup menurut perintahnya. Artinya yang ada berinisiatif untuk melakukan begitu dengan mengasihi Tuhan. Tuhan tidak paksa kamu harus mengasihi, walaupun itu perintah. Tapi tugas kita sebagai orang yang ditebus Tuhan sudah menjadi kewajiban kita untuk melayani dan mengasihi Tuhan.
kedua, kasih adalah pilihan. Dalam 1 Korintus pasal 14 ayat 1 dikatakan, kejarlah kasih itu dan usahakanlah dirimu memperoleh karunia-karunia roh, terutama karunia untuk bernubuat. Kasih adalah pilihan. Yang ketiga, kasih adalah tindakan. Dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat 18, apa dikatakan di sana? Anak-anakku, marilah kita mengasihi, bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, setiap waktu, setiap saat, Tuhan memberikan kita kesempatan untuk menunjukkan kasih kepada semua orang di lingkungan sekitar kita. Hanya saja kita yang sering suka mengabaikan dan terlalu sibuk dengan diri kita sendiri. Apakah kita pernah berpikir lebih dulu menanyakan kabar orang lain? Pernahkah kamu tergerak pengen menyapa seseorang terlebih dahulu? Atau mungkin orang itu yang terlebih dahulu menyapa kita? Atau pengen membantu orang lain saat mereka tampak kesulitan? Ada banyak dari kita yang melewatkan kesempatan itu karena kita terlalu egois. Kita lebih banyak cenderung kita yang ditegur orang, kita yang terlebih dahulu disapa orang daripada kita menyapa orang. Ada banyak kesempatan yang Tuhan berikan bagi kita untuk membuktikan kasih itu, tetapi karena kita terlalu egois, kita melewatkan banyaknya kesempatan itu. Yang keempat, kasih adalah komitmen. Dalam 1 Yohanes 4 ayat 16 dikatakan, Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah dalam dia. Kata komitmen yang saya masukkan itu adalah tetap berada di dalam kasih. Itu adalah komitmen. Sekali mengikuti Yesus, tetap mengikuti Yesus. Amin. Sekalipun nanti mungkin akan ditolak ketika seperti visi dari Ibu Ornina untuk keruli-ruli, mungkin sekali atau 2 kali berjalan akan mungkin agak sulit karena panas terik, jalani terus. Hubungan kita dengan Tuhan sangat dipengaruhi oleh hubungan kita dengan orang lain. Kalau kita berkomitmen untuk mengasihi dan tetap mengasihi orang lain, maka kasih yang kita punya itu menyatu dengan kasihnya Tuhan. Saat itulah Tuhan akan tetap tinggal bersama dengan kita, karena Tuhan itu adalah kasih itu sendiri. Nah, kalau Allah itu adalah kasih, yang saya maksudkan Allah itu adalah kasih, kasih Allah itu tidak memaksakan dirinya kepada orang lain. Tetapi harusnya orang-orang yang datang kepadanya sebagai respon terhadap kasihnya. Tuhan tidak pernah bilang, aku sudah mengasihi engkau, aku sudah mati bagi engkau, maka kamu harus mati, maka kamu juga harus mati bagi saya. Tuhan tidak pernah bilang seperti itu. Tapi itu menjadi respon kita. Kalau kamu betul-betul mengasihi aku, kalau kamu betul-betul mengasihi Tuhan, maka nyawamu pun akan kamu pertaruhkan untuk Tuhan. Kasih Allah itu menyatakan kemurahan kepada semua orang. Kasih Yesus itu diberikan ke semua orang tanpa pandang bulu. Mau bulunya keriting, mau bulunya lurus, Tuhan tidak pandang bulu. Kasih Yesus itu tidak cemburu pada apa yang orang lain miliki. Hidup sederhana tanpa mengeluh. Kasih Yesus itu tidak membesar-besarkan diri, sekalipun dia dapat mengalahkan semua orang lain. Itu kasih Allah. Itu kasih Allah. Kasih Allah itu tidak menuntut ketaatan, tapi kita sebagai orang-orang yang diselamatkan oleh Tuhan harusnya tunduk dan taat sebagai respon pertanggungjawaban kita, ucapan terima kasih kita kepada Tuhan. Allah tidak menuntut ketaatan dari sang anak, namun sang anak secara sukarela menaati Bapaknya di sorga. Dunia tahu bahwa aku mengasihi Bapa dan bahwa aku melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Bapa kepadaku. Dalam 1 Yohanes pasal 14 ayat 31. Kasih Yesus selalu memperhatikan kepentingan orang lain. Tuhan tidak menuntut saudara harus taat, tapi saudara lah yang harus sadar diri. Kita yang mau sadar diri harus taat kepada Dia. Itu maka saya katakan dari judulnya di atas,
Mengasihi bukan memanfaatkan, tetapi sering sekali kita salah tangkap, salah melakukan, salah menindaklanjuti mengenai kasih itu. Lebih banyak kita memanfaatkan kasih itu daripada betul-betul membuktikannya. Contoh, ketika ada orang yang betul-betul mengasihi saudara, yang menjadikan saudara bagaikan kalau dia orang tua anak, kalau dia seorang kakak itu adiknya, kalau dia sebagai mentor adik rohani. Tapi saudara jadikan itu sebagai pemanfaatan untuk memenuhi semua kebutuhanmu. Kita jadikan itu sebagai pemanfaatan, yang penting kebutuhanmu tercukupi. Saya mau katakan sungguh sangat marah hidupku kalau saya jadikan itu jadi pemanfaatan. Sering sekali kita memanfaatkan kasih Yesus itu untuk kepentingan kita. Sering sekali kita memanfaatkan kasih Yesus itu untuk kepentingan kita sendiri, bukan kepentingan orang lain. Tapi sering ketika kita sudah itu, kita berkata, Tuhan begitu mengasihi saya karena saya berada di mana. Itu akan terbukti ketika kita membuktikan itu juga kepada sesama kita. Nah, yang menjadi respon kita apa terhadap kasih itu? Yang menjadi respon kita adalah lakukan kewajiban kita sebagai terangnya Kristus. Matius pasal 5 ayat 16. Hilangkan kepura-puraanmu dalam mengasihi, sebab rasa mengasihi tidak pernah dicampur adukan dengan kemunafikan. Ya, ketika kita mengasihi, hilangkan kepura-puraan, sebab mengasihi itu tidak bisa dicampurkan dengan kemunafikan. Dan menjadi pertanyaannya, apakah kasih saya itu terhadap teman saya itu adalah penuh kepura-puraan atau kemunafikan, atau itu adalah bukti sebenarnya? Yang terakhir, mengasihi bukan memanfaatkan. Ya, mengasihi bukan memanfaatkan. Saya ulangi sekali lagi, hilangkan kepura-puraan kita dalam bukti mengasihi itu. Sebab rasa mengasihi tidak pernah dicampur adukan dengan kemunafikan, karena itu akan berisiko tinggi. Berisiko tinggi. Apalagi dalam mengasihi Tuhan. Saudara, Amsal yang mencatat bahwa mata Tuhan ada di mana-mana. Mata Tuhan ada di mana-mana. Ia melihat segala sesuatu yang kita lakukan. Apakah itu kasih yang kita berikan kepada orang lain itu adalah benar-benar kasih yang sesungguhnya, atau hanya tanda kutip ada hal lain kalanya. Nah, buktikan kalau kamu mengasihi Allah lewat kasihmu kepada saudara-saudara. Tapi di sini firman Tuhan kita sangat berdiri dan pujian. Hanya Engkau juru selamatku Tuhan, Engkau setia kepadaku. Yang kupegang hanya janjimu, kupercayakan hidupku. Ku sembah Allahku, Bapa dan sahabatku. Kau yang mengasihi, Kau yang Lewati
bagi kita untuk menunjukkan kasih itu kepada semua orang. Tuhan memberikan banyak waktu dan kesempatan kepada kita untuk kita membuktikan, menyalurkan kasih yang sesungguhnya itu kepada semua orang sesama kita. Tapi terkadang kita sering sekali karena tingginya rasa egois, kita melewatkan begitu banyak waktu dan kesempatan. Kita lihat dan kita berpandang kepada kasih Kristus di dalam kelemahan, di dalam tantangan-rintangan atau hal apapun yang terjadi dalam hidup kita. Tuhan kita membuktikan kasih-Nya lewat Dia selalu bersama-sama dengan kita. Terima kasih Tuhan. Bahkan setiap musim apapun itu yang terjadi dalam hidup ini, Tuhan tetap selalu bersama-sama dengan kita sebagai tanda bukti aku mengasihi Kau anakku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih. God.